BPJS Ketenagakerjaan karena risikonya besar. Betul. Risikonya besar ini. Ya jangan meremehkan orang yang pegang penggilingan daging ini. Ini risikonya besar. Maka bagi pengusaha penggilingan terutama ini harus memperhatikan tentang Indonesia Maju. Berkaitan sama kesejahteraan, beliau juga udah kerja sama BPJS, itu ceritanya gimana Pak? Dan saran buat kami seperti apa Pak? Iya, jadi gini, kita harus menyadari bahwa usaha bakso itu harus melewati beberapa tenaga kerja. Betul. Ya, yang kita lewati. Pertama dari petani, Betul. otomatis daging, ya. Kemudian ke pedagangnya, dari pedagang sampai ke produksinya, Betul. yaitu penggunaan atau penggilingan daging ini. Nah, penggilingan daging ini merupakan satu-satunya bahwa layak dan tidaknya bakso itu ada di penggilingan ini. Betul. Kalau penggilingan dagingnya sudah berpuluh-puluh tahun, sampai ada yang 20 tahun, 30 tahun tidak pernah diganti, maka jelas ini akan mengandung karat. Nah, ini karat ini yang perlu kita antisipasi, kerusakan dan seterusnya. Maka bagi pengusaha penggilingan terutama ini harus memperhatikan tentang hasil produk bakso karena dimakan oleh semua orang. Betul. Yang butuh higienis dan tentunya harus halal. Ini pokok utamanya adalah pemegang gilingan ini yang harus tahu persis. Kalau kita itu hidup di dalam negara yang modern, negara yang sebagian besar adalah muslim, maka menggiling daging harus bisa dipisahkan. Mana itu daging yang betul-betul halal untuk masyarakat kaum muslimin dan mungkin bisa dicari tempat lain apabila menggunakan daging-daging yang lain. Ini harus ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mesin ini adalah penggeraknya tergolong industri mesin yang berat. Industri berat ini penggunaan atau melakukan mesin ini. Maka kami Apmiso bekerja sama dengan perusahaan BPJS Ketenagakerjaan untuk bagi anggota Apmiso yang terutama memegang mesin-mesin ini pasti kita masukkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan karena risikonya besar. Betul. Risikonya besar ini. Ya jangan meremehkan orang yang pegang penggilingan daging ini. Ini risikonya besar. Maka teman-teman yang mengoperasionalkan mesin giling ini kok belum mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, maka mohon cepat-cepat untuk masuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting. Yang kedua adalah pedagangnya itu sendiri. Pertama adalah pedagang keliling. Pedagang keliling itu resikonya tinggi. Betul. Dari pagi jam 3 sudah ke pasar sampai nanti malam jam 11 baru pulang. Ini resiko di jalan itu tinggi. Oleh karena itu setiap langkah hidupnya itu ada di jalan. Mau dan tidak mau harus masuk ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga semua resiko ditanggung oleh negara. Oleh negara. Bayangkan tertabrak motor dan seterusnya. Kalau ya semua ditanggung oleh pedagang bakso, kerja 1 tahun nggak operasi patah tulang nggak akan cukup. Nah, tapi kalau masuk BPJS Ketenagakerjaan, semua akan diganti oleh negara. Inilah pentingnya kita harus sadar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Maka Apmiso, mudah-mudahan seluruh anggota Apmiso yang ratusan ribu itu bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, terima kasih dari istilahnya masukan dari Pak Lasiman juga luar biasa dalam arti kontribusinya melalui
BPJS ini, karena kami juga baru tahu ternyata istilahnya di pedagang bakso dan juga istilahnya di lingkungan bakso itu ternyata sangat perlu dari sisi BPJS gitu ya Pak. Karena mungkin kan yang kita tahu BPJS itu biasanya di pabrik-pabrik besar seperti itu kan. Tapi ternyata kan dari tingkat resiko kecelakaannya di jalan itu, atau mungkin dari sisi penggunaan listrik industri atau dari mesin-mesin industri, ternyata kan itu sama-sama berisikonya cukup tinggi seperti itu. Maka dari itu mungkin teman-teman dari pengusaha bakso itu ada yang istilahnya mungkin belum paham atau mungkin belum sadar, mungkin istilahnya dari penjelasan beliau saat ini ya semoga bisa dalam arti mulai sadar atau mungkin berbenah untuk mensejahterakan juga dari sisi ketenaga kerjaan, untuk keselamatan juga, karena untuk dalam arti penggunaan mesin-mesin seperti ini emang benar-benar ini masuknya skala mesin-mesin industri seperti itu, begitu Pak.